Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Nah, semoga dengan berdoa kita dipermudah dalam proses pembelajaran daring kali ini. Nah, apakah Ananda sudah siap untuk belajar? Oke, kalau Ananda sudah siap, Bapak mengingatkan jangan lupa menyiapkan pensil dan buku tulisnya, karena Ananda akan mencatat hal penting yang akan Bapak sampaikan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, Ananda dapat memahami pengertian dari wawancara dan unsur-unsurnya dengan baik. Yang kedua, Ananda bisa melakukan atau membuat daftar pertanyaan wawancara menggunakan kosakata baku dengan baik. Yang ketiga, Ananda bisa melakukan wawancara dengan salah satu anggota keluarga Ananda di rumah. Baiklah Ananda semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, Bapak mau bertanya kepada Ananda, siapa di antara Ananda yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin? Iya, pembelajaran minggu kemarin kita adalah tentang manfaat dan melestarikan tumbuhan. Pertanyaan lagi nih, siapa di antara Ananda yang tahu tentang apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Iya, manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama adalah sebagai penghasil sumber makanan. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen. Ananda semua, siapa yang tahu cara melestarikan tumbuhan? Iya, cara melestarikan tumbuhan yang pertama adalah melakukan penghijauan kembali atau disebut dengan reboisasi. Yang kedua, yaitu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, apa? Siapa yang mau nambahkan? Iya, yaitu dengan cara tidak membakar lahan hutan. Baiklah Ananda semua, karena Ananda masih ingat pembelajaran minggu kemarin, maka kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita yaitu tentang wawancara. Baiklah anak-anak, supaya pembelajaran kita lebih menarik, Bapak akan bermain sulap. Bapak akan memunculkan sebuah gambar di sebelah Bapak ini. Oke, kita mulai ya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ini dia gambarnya. Oke, anak-anak Bapak semua, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di samping Bapak ini. Nah, apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di samping ini? Iya, mereka sedang melakukan sebuah wawancara. Wawancara itu terdiri dari apa saja? Iya, wawancara itu ada yang disebut dengan pewawancara. Yang kedua disebut dengan sebagai narasumber. Ananda ada yang tahu apa itu tugas seorang pewawancara? Tugas pewawancara yaitu memberikan pertanyaan kepada narasumber. Kalau tugas narasumber, siapa yang tahu? Iya, tugas seorang narasumber yaitu menjawab pertanyaan dari si pewawancara. Nah, coba Ananda perhatikan lagi gambar di samping ini. Ananda kira-kira siapa yang sebagai pewawancaranya? Iya, yang sebagai pewawancara adalah si bapak. Yang sebagai narasumber siapa? Iya, yang sebagai narasumber yaitu si ibu. Jadi, anak-anak Bapak semua sudah tahu pasti nih kan, tugas pewawancara yaitu sebagai
orang yang memberi pertanyaan. Tugas narasumber yaitu orang yang menjawab pertanyaan. Nah, kalau Ananda sudah tahu tugas pewawancara apa, narasumbernya tugasnya apa, berarti Ananda sudah tahu dong apa yang dimaksud dengan wawancara. Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal atau sebuah peristiwa. Jadi anak-anak Bapak sudah tahu apa yang dimaksud dengan wawancara. Anak-anak Bapak, seorang pewawancara, apakah dia ketika bertemu narasumber langsung melakukan pertanyaan, atau dia mempersiapkan dulu apa yang akan ditanyanya? Iya, betul sekali. Dia mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan ditanyanya nanti. Untuk lebih jelasnya, kita ganti dulu ya gambar di sebelah ini. 1, 2, 3. Nah, berganti kan? Baik. Oke, Bapak akan menjelaskan beberapa hal yang perlu dilakukan seorang pewawancara sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah yang pertama yang dilakukan adalah menentukan topik sebuah wawancara. Menentukan topik ini, misalnya topiknya tentang melestarikan lingkungan, atau tentang menjaga tumbuhan, atau melestarikan tumbuhan, atau melestarikan hewan. Nah, itu beberapa topik. Atau misalnya tentang peristiwa, misalnya topiknya kecelakaan atau pembunuhan. Nah, itu adalah macam-macam topik. Topik ini sangat berhubungan dengan menentukan narasumber. Kenapa? Nah, tentu dong, kalau misalnya topiknya tentang pembunuhan, apakah yang ditanya pedagang sate sebagai narasumbernya? Tidak. Atau misalnya tentang sebuah kecelakaan, apakah narasumbernya seorang penjaga lingkungan? Tidak. Nah, sebuah topik harus sesuai dengan narasumbernya. Misalnya topiknya tentang ekonomi, maka narasumbernya bisa seorang pedagang sate atau pedagang kaki lima lainnya. Nah, itu dia. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah menentukan sebuah topik. Yang kedua adalah menyusun daftar pertanyaan. Menyusun daftar pertanyaan ini harus berurutan, mulai dari yang umum, hal-hal yang umum, kemudian baru masuk ke hal-hal yang khusus. Misalnya pertanyaan yang umum, misalnya kita mewawancarai seorang pedagang sate. Apa hal-hal yang umum contohnya? Misalnya sejak kapan? Kapan Bapak mulai berdagang sate? Itu kan umum. Atau misalnya kapan saja Bapak berdagang sate? Itu umum. Kalau yang khusus apa itu? Ya, yang khusus adalah lebih khusus lagi. Misalnya berapa pendapatan Bapak ketika sehari berjualan sate? Tidak mungkin kan? Ketika kita mewawancarai seorang narasumber, kita langsung menanyakan penghasilannya. Tidak. Berarti kita harus melakukan bertanya dari yang umum baru ke yang khusus. Ya, itu dia. Berarti yang pertama tadi apa? Menentukan topik. Yang kedua, ya, menyusun daftar pertanyaan. Nah, yang terakhir adalah apa? Yang Bapak singgung yang pertama tadi. Yang terakhir adalah menentukan narasumber. Nah, menentukan narasumber ini sangat berpengaruh dengan menentukan topik. Misalnya ekonomi,
topiknya ekonomi, berarti bisa kita menentukan narasumbernya, yaitu seorang pedagang atau pedagang lainnya. Nah, itu dia. Berarti ada 3 hal yang perlu dilakukan pewawancara sebelum melakukan wawancara. Yang pertama apa tadi? Ya, menentukan topik. Yang kedua, ya, menyusun daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Iya, bagus sekali. Nah, ada beberapa hal yang akan dilakukan ketika saat mewawancara. Yang pertama yaitu melakukan salam pembukaan. Melakukan salam pembukaan yang sopan dan kalimat yang baik. Yang kedua, mengajukan pertanyaan dengan jelas. Bagaimana pertanyaan yang jelas itu? Dengan menggunakan kalimat baku dan kata yang jelas. Yang ketiga adalah mencatat jawaban dari narasumber. Apa gunanya dong kalau kita bertanya, kita tidak mencatatnya, maka tidak ada hasilnya. Maka kita yang mencatat jawaban dari narasumber. Yang keempat yaitu akhirilah sebuah wawancara dengan salam juga, dengan kata santun juga, dengan sopan. Berarti yang pertama adalah apa yang dilakukan saat wawancara? Yaitu memulai wawancara dengan sapaan, salam, sopan, kalimat sopan dan santun. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan dengan kalimat yang jelas menggunakan kosakata baku. Yang ketiga adalah mencatat jawaban dari narasumber. Yang keempat, mengakhiri sebuah wawancara dengan salam juga, dengan kalimat yang sopan juga dan santun. Anak-anak, ketika Ananda melakukan sebuah wawancara, itu berarti Ananda sedang mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Kalimat pertanyaan itu sudah pasti mengandung kata tanya. Apakah kata tanya semuanya memiliki arti yang sama atau tujuan yang sama? Tidak. Oh ya, Ananda kan belum tahu apa itu kata tanya. Nah, coba lihat pada layar, perhatikan. Oke anak-anak, berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama yaitu apa. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya apa? Apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, itu contoh penggunaan kata tanya apa. Yang kedua yaitu berapa. Berapa yaitu untuk menanyakan jumlah. Contohnya ini, berapa banyak hewan yang peliharaan Bapak? Nah, berapa berarti menanyakan banyak sebuah jumlah. Oke, yang ketiga yaitu siapa. Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Nah, itu dia. Ya, yang keempat, di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli pakan ternak? Nah, kemudian kapan? Kapan sudah pasti menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Nah, kemudian kata mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, itu dia contoh penggunaan kata mengapa. Kemudian yang terakhir, bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan?
Nah, itu adalah contoh kalimat yang menggunakan kata bagaimana. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh penggunaan kata tanya dalam sebuah wawancara. Anak-anak kan tadi sudah memperhatikan kalimat apa saja yang bisa terbentuk dari kata tanya tersebut. Kalau Ananda perhatikan contoh kata tanya, lihat lagi yang di samping. Kalau Ananda perhatikan kata tanyanya, kalimat tanyanya, kira-kira topik wawancaranya apa? Iya, topik wawancaranya adalah tentang melestarikan hewan. Kalau dari topik melestarikan hewan, judulnya apa kira-kira? Iya, judulnya adalah beternak. Beternak apa? Nah, sesuaikan lagi dengan wawancara yang akan dilakukan kepada narasumber. Misalnya narasumbernya tentang ternak apa? Ternak ayam, atau kambing, atau sapi. Nah, itu dia kata tanya yang bisa kita gunakan. Nah, Ananda semua sudah paham kan apa itu wawancara? Iya. Baiklah, itu adalah pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya, tugasnya yaitu coba Ananda buat sebuah wawancara kepada salah satu anggota keluarga Ananda yang ada di rumah. Bisa seperti kakak atau abangnya, atau juga ayahnya atau ibunya. Ananda melakukan wawancara kepada salah satu anggota keluarga, temanya tentang melestarikan hewan. Nah, ya, untuk tugasnya bisa dikumpulkan melalui WA grup kelas 4 Usman. Ya, Bapak tunggu ya tugasnya. Baiklah anak-anak Bapak semua, karena pelajaran kita sudah selesai, maka Bapak akan menutup pembelajaran kita kali ini. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan untuk pembelajaran daring selanjutnya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.